Tahukah panjenengan bahwa ada beberapa kebiasaan yang dianggap tabu dan dipandang sebagai pamali apabila dilakukan di malam hari? Beberapa kebiasaan tersebut, menurut kepercayaan dan mitos, bisa mengundang berbagai kesialan di dalam hidup. Lantas, kebiasaan apa sajakah yang dimaksud? Tonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa kebiasaan di malam hari yang bisa mengundang energi negatif dan menghambat rezeki menurut Primbon Jawa. Orang tua zaman dahulu pasti sering mengingatkan pada anak cucunya untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang dianggap tabu dan dipandang sebagai pamali apabila dilakukan di malam hari. Kebiasaan buruk di malam hari tersebut secara perlahan namun pasti akan mengumpulkan berbagai energi negatif di sekitar kita, sehingga lama-kelamaan baik itu rumah ataupun aura penghuninya juga akan tercemar menjadi negatif. Itulah mengapa kebiasaan-kebiasaan ini banyak dijadikan sebagai larangan di malam hari. Nah, langsung saja. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan di malam hari yang bisa mengundang energi negatif dan menghambat rezeki menurut Primbon Jawa. Yang pertama yaitu kebiasaan menyapu di malam hari. Kebiasaan menyapu di malam hari sudah menjadi suatu pamali atau pantangan yang sudah tidak asing lagi, terutama bagi panjenengan yang hidup di Jawa, di mana orang tua zaman dahulu sering mengatakan bahwa menyapu di malam hari akan bisa mengundang kedatangan makhluk halus. Aktivitas menyapu yang pada zaman dulu dilakukan dengan menggunakan sapu lidi akan menimbulkan suara berisik. Hal ini selain akan mengganggu tetangga yang sedang beristirahat, juga dianggap mengganggu mereka yang gaib. Kebiasaan menyapu di malam hari juga akan bisa membuat kalian menjadi seperti orang bingung. Hal itu karena akan memunculkan energi negatif yang dapat menutupi jalan pikiran dan logika, sehingga lama-kelamaan panjenengan akan kesulitan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Hal lain yang juga sering dikaitkan dengan kebiasaan ini yaitu menyapu di dalam rumah pada malam hari akan membuat rezeki menjadi sulit. Hal itu sering dianggap sepele, akan tetapi menurut Primbon Jawa, orang tersebut justru membuang energi rezeki yang sudah dibagikan oleh alam semesta. Yang kedua yaitu kebiasaan memotong kuku pada malam hari. Larangan memotong kuku di malam hari pada awalnya hanya sekedar nasihat dari orang tua zaman dahulu agar anak-anaknya tidak melukai dirinya sendiri. Karena pada waktu itu aktivitas memotong kuku dilakukan dengan menggunakan gunting, bahkan juga terkadang silet dan dengan penerangan yang seadanya. Dalam perkembangannya, banyak mitos dan kepercayaan yang timbul dari perihal memotong kuku di malam hari ini. Selain itu, kebiasaan memotong kuku di malam hari juga disebutkan akan membuat hubungan antara anak dengan orang tuanya menjadi tidak bagus.
mereka akan banyak bertengkar dan saling berselisih pendapat. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa sebaiknya memotong kuku dilakukan di hari Jumat, Senin atau Kamis, dan dilakukan pada pagi atau siang hari. Yang ketiga yaitu kebiasaan membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari. Jika panjenengan punya kebiasaan sering membiarkan piring kotor menumpuk di dapur sampai malam hari, sebaiknya segera dihilangkan, karena selain menjadi pertanda kalian orang yang malas, juga akan membawa berbagai ketidakberuntungan. Dalam kitab Primbon Jawa, dapur dianggap sebagai inti atau sumber dari energi uang, sehingga jika dapur sebagai tempat untuk menghasilkan energi uang sering dibiarkan dalam keadaan kotor, maka akan sangat menurunkan kualitas dan kuantitas rezeki. Bahkan juga dikatakan akan membuat seisi rumah menjadi mudah sakit-sakitan. Kepercayaan lain juga menyebutkan jika seorang anak gadis memiliki kebiasaan sering membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari, maka kelak ketika sudah dewasa, dirinya akan kesulitan dalam menemukan jodohnya. Selanjutnya yaitu kebiasaan langsung tidur setelah berpergian jauh. Di antara panjenengan pasti ada yang memiliki kebiasaan ini, yaitu setelah bepergian jauh hanya akan bersih-bersih seadanya dan kemudian langsung tidur tanpa berganti pakaian terlebih dahulu. Menurut Primbon Jawa, jika debu yang menempel pada tubuh dan pakaian juga membawa energi-energi tertentu yang kebanyakan bersifat negatif, debu tersebut bisa saja mengandung residual energi atau memori dari tempat-tempat angker yang dilewati sepanjang perjalanan. Ketika langsung tidur dengan debu-debu yang masih menempel tersebut, maka jika malam itu sedang tidak beruntung, residual energi atau memori di dalam debu tersebut bisa terpicu sehingga bisa membuka portal alam gaib. Akibatnya, panjenengan bisa mengalami mimpi buruk, penampakan, dan lebih parahnya adalah kesurupan. Berikutnya yaitu kebiasaan membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Apabila terdapat tempat sampah di dalam rumah, maka sebelum maghrib tiba, alangkah baiknya jika sampah tersebut dipindahkan keluar rumah. Karena jika tidak, selain berpotensi akan menimbulkan penyakit, sampah yang menginap di dalam rumah akan membuat rezeki menjadi macet. Sampah di dalam rumah, terutama yang di dalamnya banyak terdapat sisa makanan dan tulang hewan, ditambah pula dengan pembalut atau perban bekas yang masih banyak noda darahnya, akan menjadi makanan lezat dari para jin dan roh jahat. Jika kebiasaan tersebut tetap dibiarkan, maka malaikat pembagi rezeki tidak akan mau singgah, apalagi masuk ke dalam rumah. Akibatnya, meskipun wadah rezeki kalian besar, aliran rezekinya akan menjadi terhambat. Yang keenam yaitu kebiasaan bersiul di malam hari. Pada zaman perang dahulu, nenek moyang menggunakan siulan sebagai pertanda akan datangnya bahaya, juga sebagai kode-kode rahasia ketika hendak melakukan serangan. Itulah sebabnya ada larangan untuk tidak sembarangan bersiul di malam hari, karena hal itu bisa mengakibatkan salah paham. Namun demikian, ada pula yang mempercayai bahwa bersiul di malam hari adalah sebuah ritual untuk memanggil roh halus, terutama jika siulan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker. Menurut Primbon Jawa, bersiul di dalam rumah pada waktu malam hari akan bisa mengakibatkan rezeki seret. Hal itu karena bersiul di malam hari
akan memanggil entitas supranatural dari unsur angin yang kemudian akan mengacaukan tatanan rezeki di dalam rumah orang tersebut. Yang ketujuh yaitu kebiasaan membiarkan jemuran berada di luar rumah pada malam hari. Jemuran yang sering dibiarkan semalaman di luar rumah, selain akan mengundang tindakan kejahatan, dipercaya juga akan menjadi sarang dan tempat tinggal dari para setan dan jin. Ketika pakaian tersebut dipakai, akan membuat orang yang memakainya menjadi sering merasa malas, mudah sakit, mudah marah, dan mudah terpancing untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Sehingga akibatnya jika dibiarkan secara terus-menerus, tentu akan menurunkan kualitas dan produktivitas hidupnya. Yang terakhir yaitu menyisir rambut di depan cermin pada malam hari. Mitos dan kepercayaan menyebutkan menyisir rambut di malam hari bisa menolak datangnya rezeki dan mengundang energi negatif. Demikian sedikit ulasan tentang beberapa kebiasaan di malam hari yang bisa mengundang energi negatif dan menghambat rezeki menurut Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Percaya ataupun tidak, semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Karena sejatinya masalah jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.